Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menyampaikan training mandatory dengan tema food safety ya. Kita mulai. Apa sih tujuan training dari food safety ini? Yaitu karyawan dapat mengerti dan memahami tujuan adanya food safety di Plan PT Tiga Raksa Satria. Kemudian yang kedua, mengerti dan memahami tentang food safety hazard dan pencegahannya. Yang ketiga, dapat menerapkan food safety di area masing-masing sesuai prosedur. Adapun definisi food safety, menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18/2012, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Adapun menurut Codex Alimentarius WHO, food safety adalah jaminan bahwa makanan tidak akan menyebabkan gangguan kepada konsumen, ketika makanan itu disiapkan atau dimakan sesuai dengan tujuannya. Adapun tujuan food safety yaitu pertama, mencegah agar output produksi tidak terkontaminasi oleh zat asing baik fisik, biologis, kimia maupun alergen, sehingga dapat mengurangi potensi orang sakit akibat bahaya pangan. Ini diteruskan menjadi tujuan di pabrik Tiga Raksa. Yang pertama, menghasilkan produk yang aman dikonsumsi. Kedua, mencegah terjadinya penarikan produk akibat food safety issue. Yang ketiga, memenuhi persyaratan prinsipal. Keempat, memenuhi regulasi pemerintah. Dan kelima, mengikuti perkembangan global. Kita mulai dengan food contamination. Ini ada grafik yang menunjukkan insiden keracunan di Indonesia pada tahun 2016 berdasarkan kelompok penyebabnya. Penyebabnya banyak, misalnya ada dari binatang, tumbuhan, obat tradisional, kosmetik, pestisida, dan sebagainya. Dari grafik ini tampak bahwa penyebab keracunan yang terbesar adalah dari makanan. Keamanan pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya perhatian terhadap hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan kesehatan konsumen, mulai dari keracunan makanan akibat tidak higienisnya proses, penyimpanan, dan penyajian, sampai risiko munculnya penyakit kanker akibat penggunaan bahan tambahan food aditif yang berbahaya. Beberapa contoh yang ada di media, salah satunya misalnya susu, anak-anak yang keracunan susu kadaluarsa, kemudian adanya salmonella dan logam pada produk susu, adanya kontaminasi salmonella pada produk susu. Kemudian juga ada
racun Clostridium botulinum pada makanan kaleng, adanya keracunan susu akibat tercemar zat kimia. Beberapa contoh lain, misalnya karena akibat adanya alergi dari makanan yang dimakan, misalnya kacang, kemudian susu pun termasuk juga alergen. Food safety hazard yaitu bahaya-bahaya yang dapat menyebabkan makanan tidak aman. Ada beberapa bahaya yang dapat disebutkan di sini. Yang pertama adalah biologis. Ini meliputi virus, bakteri, parasit, jamur atau mold. Kemudian kimia. Ada bahaya pestisida, bahan kimia selama proses, kemudian adanya residu dari pertanian atau peternakan. Kemudian adanya bahaya fisik. Bahaya fisik ini ada yang berasal dari natural, dari materialnya seperti tulang, duri ikan, cangkang, dan sebagainya. Atau juga bahaya fisik yang ditimbulkan selama proses. Misal ada gelas, rambut, metal, dan sebagainya. Kemudian bahaya yang selanjutnya adalah bahaya alergen. Ada beberapa orang yang memang sangat sensitif terhadap zat-zat alergen, misalnya susu, kedelai, gluten, kacang, kemudian seperti tadi ada udang, kepiting. Ada beberapa person yang memang sangat sensitif terhadap alergen ini. Terus bahaya yang selanjutnya adalah bahaya nutrisional. Bahaya adanya bahan tambahan pangan. Bahaya yang selanjutnya adalah bahaya radiologi. Kita mulai dengan biologi hazard, bahaya biologi. Yang pertama adalah virus. Virus hidup dan berkembang biak dengan cara menempel pada sel inangnya. Ketika virus masuk ke dalam tubuh, akan menyerang sel-sel di tubuh inangnya, menguasai dan berkembang biak di dalam sel. Virus bisa merusak, membunuh, dan mengubah sel dalam tubuh serta dapat memicu terjadinya penyakit. Contohnya, penyakit yang disebabkan oleh virus, flu, cacar air, rosella, campak Jerman, herpes, hepatitis, polio, Ebola, HIV, maupun COVID-19. Ini contoh dari hepatitis. Hepatitis A dan E ini penyebarannya melalui kontaminasi air dan makanan. Karena itu praktek hygiene harus diterapkan. Adapun untuk hepatitis B, C, dan D, ini penyebarannya disebabkan karena infeksi melalui darah atau cairan tubuh. Karena itu juga harus hati-hati ketika kita vaksinasi, kemudian hubungan intimate relations harus menggunakan pelindung, kemudian juga ketika transfusi darah. Kemudian yang sedang terjadi saat ini, adanya pandemi COVID, kita sudah tahu semua ya, infeksinya karena adanya droplet, kemudian kontak. Yang harus kita lakukan, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak.
Dan terakhir juga harus vaksinasi. Kemudian bakteri. Bakteri ada dua golongan, bakteri patogen dan non-patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Dari penyakit yang ringan sampai menyebabkan kematian pada manusia. Beberapa contoh yang patogen yaitu Salmonella sp. Ini biasanya terdapat pada daging sapi, daging unggas, dan telur yang tidak matang sempurna dan dimakan mentah. Juga dari kontaminasi makanan lain dan orang dengan personil hygiene yang buruk. Yang kedua, Escherichia coli, atau yang familiar disebut E. coli. Jenis bakteri ini menyebar melalui pangan yang tercemar limbah. Hal ini terjadi selama perjalanan pangan mulai dari produksi sampai konsumen. Juga pada daging yang kurang matang dan susu yang tidak dipasteurisasi. Selanjutnya, Listeria monocytogenes. Umumnya ini ditemukan di alam, kemudian di saluran pencernaan manusia dan hewan, serta lingkungan pengolahan makanan melalui air minum mentah, susu yang tidak dipasteurisasi, daging dan produk perikanan, serta sayur dan buah mentah yang dipupuk dengan pupuk kandang. Selanjutnya, Staphylococcus aureus. Penyebarannya melalui kulit manusia, jerawat, bisul, infeksi tenggorokan saat penyiapan dan pengolahan makanan. Bakteri ini tumbuh berkembang pada jenis makanan seperti daging sapi, daging unggas, salad, keju, telur, dan makanan yang ditutupi oleh krim. Contoh selanjutnya, Clostridium botulinum. Ini paling banyak ditemukan dalam produk pangan kaleng yang tidak melalui proses pemanasan yang sempurna. Biasanya ini pada industri rumah tangga. Bakteri ini sangat mematikan. Jadi teman-teman harus juga hati-hati jika membeli produk pangan kaleng ya. Jangan pilih yang sudah peyok ataupun menggembung. Jenis bakteri lain yaitu bakteri non-patogen. Ini bakteri yang tidak menyebabkan penyakit pada manusia. Contoh selanjutnya parasit. Parasit adalah organisme yang hidup pada atau di dalam makhluk hidup lain yang disebut inang, yaitu dengan menyerap nutrisi tanpa memberi bantuan atau manfaat yang lain. Contoh-contohnya yaitu cacing, ada cacing pipih, cacing kepala duri, cacing pita, cacing gelang, dan sebagainya. Beberapa contoh produk-produk yang terkontaminasi cacing parasit. Misalnya sarden, kemudian dalam susu, dan sebagainya. Kemudian jamur. Jamur ini mengeluarkan racun, toksin, yang disebut mikotoksin. Mikotoksin ini adalah senyawa hasil metabolisme jamur yang membahayakan kesehatan karena bersifat toksin. Racun ya, sifat racun. Beberapa jenis jamur yang dapat menghasilkan mikotoksin antara lain Aspergillus flavus, ini yang biasanya disebut aflatoksin, kemudian Penicillium, Fusarium, dan Alternaria. Ini sangat baik, jamur ini sangat baik di daerah dengan suhu curah hujan kelembaban yang tinggi.
Mycotoxin ini tidak rusak oleh perlakuan fisik maupun panas. Kemudian bahaya yang selanjutnya adalah physical hazard, bahaya fisik, yaitu bahaya yang ditimbulkan karena adanya cemaran fisik dalam makanan yang dapat menyebabkan konsumen menderita sakit atau luka. Kenapa ini bisa terjadi? Karena terkontaminasi dari bahan bakunya atau handling penanganan makanan yang buruk saat produksi. Penanganan yang buruk, salah satu beberapa contohnya, yaitu menggunakan palet kayu plastik yang sudah pecah atau sudah tidak layak lagi. Pecahannya bisa masuk ke dalam material. Kemudian operator tidak menggunakan APD atau pakaian kerja sesuai prosedur. Yang ketiga, gelas, kaca, plastik keras tidak diprotek sesuai aturan. Yang keempat, preventive maintenance tidak dijalankan secara rutin. Contoh-contohnya adanya rambut, pecahan batu, serpihan logam, kaca, plastik, ataupun untuk produk-produk daging, ikan itu ada serpihan tulang ataupun serpihan duri. Berikut contoh-contoh makanan yang terkontaminasi bahaya fisik. Ada hewan, ada rambut, kemudian ada skrup, ada staples, dan sebagainya. Chemical hazard, bahaya kimia, yaitu zat yang bersifat toksik yang terjadi secara alamiah dalam makanan maupun ditambahkan ke dalam makanan. Penyebab kontaminasi bahan kimia pada makanan, misalnya adanya residu deterjen, bahan pembersih, atau konsentrat sanitizer yang tercampur ke makanan. Kemudian kesalahan penggunaan pestisida di pertanian dan peralatannya. Bahan pembunuh serangga yang terdapat di area dapur atau area pengolahan. Kemudian beberapa zat kimia yang sengaja dicampur pada makanan, BTP, seperti pengawet makanan, zat aditif, borak, warna tekstil, dan sebagainya. Bahan kimia tertentu pada makanan, pada kemasan makanan, plastik, styrofoam, kaleng yang bersifat toksik. Kemudian adanya kontaminasi logam berat, AS, PB, CD, HG. Kemudian juga residu dari peternakan, misalnya ternak yang diberi obat, antibiotik, atau vaksin. Salah satu contoh yaitu kontaminasi melamin atau penambahan melamin di dalam susu bubuk. Ini dulu terjadi di Cina yang menyebabkan banyak bayi yang lahir cacat ataupun meninggal. Bahaya yang lain, misalnya bahaya alergen, itu yang bahaya yang ditimbulkan karena manusia mengkonsumsi bahan makanan yang dapat menimbulkan efek alergi. Menurut FDA ada 8 material alergen, yaitu susu, telur, gluten, ikan, krustasea shellfish, kacang-kacangan pohon, kemudian kacang tanah, dan kacang kedelai. Kemudian bahaya nutrisional, bahaya yang ditimbulkan karena manusia mengkonsumsi suatu jenis makanan melebihi dari standar yang telah ditetapkan. Contohnya konsumsi bahan pengawet, pewarna secara berlebihan, konsumsi garam berlebihan,
konsumsi gula berlebihan, kemudian juga konsumsi daun katuk bagi ibu hamil. Bahaya selanjutnya, bahaya radiologi. Ini bahaya yang ditimbulkan karena manusia mengkonsumsi makanan yang telah melalui proses radiologi sinar gamma. Mungkin prosesnya terlalu lama atau berlebihan sehingga ada efek radiologinya. Dalam suatu proses industri pengolahan pangan ada proses-proses yang harus dilalui, ada tahap-tahap yang harus dilalui, yaitu dari awal yaitu produksi bahan baku, penyimpanan bahan baku dan pengangkutan, pengolahannya, kemudian setelah jadi finish good kemudian didistribusi, dan terakhir penyajian ke konsumen. Nah, bahaya-bahaya apa saja yang terdapat di dalam tahapan-tahapan itu? Dalam produksi bahan baku, beberapa sumber bahaya, yaitu misalnya adanya pestisida berlebih, kemudian antibiotik pada ternak, juga ada misalnya penambahan melamin. Kemudian proses selanjutnya penyimpanan bahan baku dan pengangkutan. Ini sumber bahayanya jamur, bakteri, kemudian suhu RH, dan kemasan yang rusak. Saat bahan baku itu kemudian diolah di dalam proses tahap pengolahan, sumber bahaya yang dapat ditimbulkan berasal dari lingkungan, misalnya GMP atau PRP yang tidak sesuai. Kemudian fasilitas produksi yang tidak memadai, tidak sesuai persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Juga bisa juga disebabkan karena personil yang sakit tetap masuk, kemudian mengikuti proses pengolahan dan mengakibatkan kontaminasi ke produk. Kemudian juga adanya peralatan-peralatan kotor. Pembersihannya tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Setelah diolah, bahan baku kemudian menjadi finish good, dilakukan distribusi. Nah, di dalam distribusi ini sumber bahaya keamanan pangannya, salah satunya adalah kendaraan angkut yang tidak memenuhi syarat. Misalnya, truk yang sebelumnya dipakai untuk mengangkut bahan non-pangan, kemudian dipakai untuk mengangkut finish good tersebut. Selanjutnya, bagaimana makanan menjadi tidak aman? Ada beberapa sebab, yaitu penyimpanan suhu, kontaminasi silang, dan personal hygiene. Dalam penyimpanan suhu, ini terdapat dalam proses penyimpanan bahan baku, kemudian pengolahan, kemudian juga di area produksi dan penyimpanan produknya. Suhu harus diatur sesuai dengan ketentuan. Misalnya frozen food juga harus di bawah suhu 0 derajat, itu harus juga dilakukan sesuai dengan aturan. Karena bakteri patogen sebagian besar jenis bakteri mesofil yang optimalnya tumbuh di suhu 20-45 derajat Celcius. Kemudian kontaminasi silang, ini
bahaya fisik, kimia, biologi yang ditransfer ke makanan melalui proses pengolahan, bisa berasal dari alat, mesin, ataupun dari personelnya. Ini dalam proses pengolahan ini harus bersih dan sanitize agar tidak terjadi kontaminasi silang. Kemudian penyebab lain adalah personel hygiene. Kebersihan dan kesehatan personel saat handling makanan harus diperhatikan. Misalnya harus cuci tangan. Jika karyawan sakit, tidak diizinkan untuk ikut masuk dalam proses. Kemudian misalnya ada karyawan yang terluka, harus ditutup. Kemudian pakaian kerja harus sesuai aturan. Di Tiga Raksa, Food Safety Historical, sejarahnya food safety, pertama kita dulu dimulai tahun 2006 dengan sertifikasi bintang 2 BPOM. Kemudian lanjut menjadi bintang 3 BPOM 2008. Ini setara dengan HACCP. Kemudian tahun 2009 kita mendapat sertifikasi HACCP oleh SGS. Meningkat lagi di 2015 kita mendapat sertifikat ISO 22000 oleh SGS. 2019 kita mendapatkan sertifikat FSSC 22000 versi 4.1 oleh SGS, kemudian kita meningkat lagi di 2020 kita mendapat sertifikasi FSSC 22000 versi 5. Dan terakhir kita di 2021 kita mendapatkan sertifikasi FSSC 22000 versi 5.1. Harapannya di tahun-tahun ke depan kita tetap mengikuti perkembangan secara global. Food safety di Tiga Raksa. Apa yang sudah dilakukan Tiga Raksa agar produk yang dihasilkan aman bagi konsumen? Kita membangun sistem. Apa itu? Yang berhubungan dengan food safety. Paling dasar kita sudah melakukan GMP, BRP, kemudian HACCP, kemudian ada tambahan 2 lagi, PACCP dan TACCP. Gabungan keempat elemen itu ini yang disebut FSSC 22000. Kita masuk ke apa itu HACCP. HACCP Analysis Critical Control Point, yaitu suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau penghayatan bahwa hazard atau bahaya dapat timbul pada tahap produksi tertentu, tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. Kunci utama HACCP yaitu antisipasi bahaya atau identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan tindakan pencegahan daripada mengandalkan pengujian produk akhir. Sistem HACCP ini bukan merupakan sistem jaminan keamanan pangan yang zero risk, tetapi dirancang untuk meminimalkan risiko bahaya keamanan pangan. Sekarang kita kenal 2 istilah ini, CCP dan OPRP. Critical Control Point dan Operational Prerequisite Program. Apa itu? Yaitu suatu titik lokasi setiap langkah atau tahap dalam proses atau prosedur apabila tidak terkendali atau terkontrol dengan baik, kemungkinan dapat menimbulkan tidak amannya makanan, kerusakan, dan risiko kerugian ekonomi.
CCP dan OPRP adalah tahapan di mana pengendalian dapat dilakukan dan sangat penting untuk mencegah atau menghilangkan potensi bahaya terhadap keamanan pangan atau menguranginya hingga ke tingkat yang dapat diterima. Terlewatnya kontrol terhadap CCP dan OPRP ini dapat mengakibatkan risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan produk. Oleh karena itu, CCP dan OPRP harus diawasi dan dimonitor. Untuk mengawasi monitoring itu dibutuhkan personil yang kompeten. Untuk mendapatkan personil yang kompeten, harus mengikuti training khusus untuk personil yang handling CCP dan OPRP. Apa yang ditrainingkan, yaitu cara kerja alat, bagaimana cara monitoringnya, frekuensi monitoringnya, potensi bahayanya seperti apa, kemudian critical limitnya yang ditentukan itu apa saja, dan apa yang harus dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian pada alat yang kita monitor. Mengapa CCP dan OPRP penting? Pertama, karena CCP dan OPRP termasuk dalam komponen release finished good. Jadi komponen release finished good itu ada dua, cara quality, yaitu dari hasil analisanya, apakah sesuai standar atau tidak. Kemudian cara food safety, yaitu dari hasil verifikasi CCP dan OPRP yang dilakukan. Apakah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, ini di quality report untuk produk Danone. Ada checklist untuk hasil analisa, yaitu untuk quality tadi. Kemudian ada CCP OPRP verifikasi. Untuk SH, untuk Danone, ini ada 2 CCP, yaitu X-ray scanning dan barcode scanning. Kemudian OPRP satunya material blending, dan OPRP 2 shifting. Semuanya harus masuk standar yang telah ditetapkan. Contoh praktek-praktek food safety yang dilakukan di Tiga Raksa. Salah satu contohnya misalnya adanya verifikasi rotary shifter per 4 hari. Apa yang diamati itu kondisi perforated plate-nya utuh, kemudian diameter lubangnya maksimal 2 mm, dan tidak ada sambungan yang terputus. Kemudian juga reject dari X-ray dan barcode reader langsung dihafal, tidak kembali sebagai produk. Kemudian yang contoh lainnya aplikasi bahan sanitasi. Ini harus sesuai dosis dan peruntukannya. Misalnya alkohol 70% untuk mesin, peralatan, sepatu. Kemudian Oxonia untuk sanitasi dinding, lantai, selang vacuum cleaner. Kemudian gel sanitizer digunakan untuk tangan dan sarung tangan. Dosis harus sesuai aturan. Kenapa? Karena jika berlebih maka mikrobia yang seharusnya mati lama-lama akan menjadi resisten pada dosis normal. Kemudian berbahaya juga bagi operator atau hypro yang menggunakan. Yang ketiga, meninggalkan residu yang berpotensi kontaminasi silang ke produk. Jika kurang, mikrobia tidak mati,
dan terjadi toleransi terhadap sanitizer tersebut. Kemudian environment menjadi tidak bersih, potensi kontaminasi silang ke produk. Dosis-dosis ini ada di IM 105 QE. Improvement untuk food safety yang sudah kita lakukan, salah satunya adalah pembuatan tempat cuci perlengkapan produksi yang lebih representatif untuk menjamin alat-alat perlengkapan yang digunakan di area proses bersih dan terhindar dari kontaminasi, terutama kontaminasi mikrobiologi. Ini kemudian juga proses pencucian atau pembersihan vacuum cleaner ataupun selangnya kita juga sudah improve. Harapannya ini tetap dipertahankan dan tidak terjadi kontaminasi di lingkungan proses produksi. Target dari HACCP. Yang pertama, menjamin keamanan pangan, memproduksi pangan, produk pangan yang aman setiap saat, memberikan bukti sistem produksi dan penanganan produksi yang aman, memberikan rasa percaya diri pada produsen yang akan jaminan keamanannya. Kemudian memberikan kepuasan pada prinsipal terhadap standar nasional maupun internasional. Mencegah kasus keracunan pangan. Mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan produksi atau ketidakamanan pangan. Dengan berkembangnya HACCP menjadi standar internasional dan persyaratan wajib pemerintah, ini memberikan produk memiliki nilai kompetitif di pasar global. Kemudian memberikan efisiensi manajemen keamanan pangan. Karena sistemnya sistematis dan mudah dipelajari, sehingga dapat diterapkan pada semua tingkat bisnis pangan. Selanjutnya, satu hal yang baru yang ada di FSSC 22.000 versi 5.1 yaitu Food Safety Culture. Apa itu Food Safety Culture? Yaitu nilai-nilai atau kepercayaan dan norma bersama, aturan bersama ya, yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku terhadap keamanan pangan di seluruh organisasi atau perusahaan. Ada 4 elemen food safety culture yang insya Allah sudah kita lakukan ya. Yang pertama adanya komunikasi. Itu komunikasi, kebijakan, dan tanggung jawab keamanan pangan. Kemudian ada pelatihan. Yang ketiga, feedback karyawan mengenai isu keamanan pangan dan pengukuran performa dari food safety tersebut. Yang pertama, komunikasi. Itu salah satunya mengenai kebijakan dan tanggung jawab keamanan pangan. Pimpinan puncak menetapkan kebijakan keamanan pangan dan mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan. Kebijakan ini dilakukan review secara berkala. Kemudian juga jika memang harus dilakukan pembaruan, ini akan direview dan diupdate pembaruannya.
Kebijakan mutu di 3 raksa ini sudah kita pasang ya di ruangan-ruangan, pintu-pintu masuk, sehingga seluruh karyawan harusnya sudah memahami kebijakan-kebijakan mutu dan keamanan pangan. Kemudian elemen selanjutnya yaitu pelatihan. Pelatihan ini dilakukan salah satunya pelatihan mandatori 1 kali setahun. Misalnya ada pelatihan food safety, food defense, food fraud, alergen, 5R, GMP, CCP, OPRP, pest control, dan sebagainya, yang termasuk dalam lingkup food safety. Kemudian adanya forum diskusi WA Group Food Safety Culture. Harapannya nanti tim headcount yang ikut dalam WA Group bisa menyampaikan poin-poin penting kepada subordinatnya. Kemudian yang ketiga dilakukan briefing harian atau mingguan dan safety talk. Elemen selanjutnya yaitu feedback dari karyawan. Ini juga secara sudah dibuatkan oleh tim HRGA. Jadi teman-teman jika ada masukan atau improvement, bisa scan dari tanda tersebut ya, kemudian isikan di scan tersebut, di kotak saran yang sudah disediakan. Selain masukan dan improvement, juga ada keluhan atau isu yang terkait dengan manajemen mutu dan keamanan pangan. Silahkan teman-teman bisa masuk ke link tersebut dan jika ada keluhan atau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan food safety atau quality, silahkan laporkan di situ. Identitas teman-teman dijamin aman. Atau kalau ragu, tidak perlu dengan identitas juga tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir, pengukuran performa. Ini yang pertama, identifikasi performa parameter-parameter food safety, yaitu kepuasan pelanggan, customer complaint, hasil audit, hasil swab enviro, dan sebagainya. Dari hasil pengukuran itu, kemudian dilakukan pemantauan, evaluasi, hasil analisis hasil. Dari hasil analisis hasil tersebut, dikomunikasikan dan membuat tindakan perbaikan dan improvement jika diperlukan. Demikian guna untuk food safety culture. Demikian, terima kasih. Jika ada yang mungkin belum jelas atau ingin diskusi lebih jauh, silakan teman-teman bisa menghubungi saya ataupun datang ke ruangan saya. Kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.